Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar ibu-ibu semuanya? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat, tiada halangan suatu apapun, meskipun kondisi saat ini pandemi COVID-19 belum usai, tapi saya harap semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat, tiada halangan suatu apapun. Hari ini bertemu lagi dengan saya, yaitu Widya Lestari, pendamping PKH di Kelurahan Banmati dan Begajah. Sudah lama kita tak bersua ya Bu ya, sudah lama kita tak bertemu, sekitar mungkin 3 bulanan kita nggak bertemu, karena PPKM yang membuat akses kita untuk bertemu secara langsung tidak memungkinkan. Sehingga kita beberapa bulan yang lalu pertemuannya via WA Group. Namun hari ini saya ingin membuat sesuatu yang berbeda, yaitu melalui video. Semoga materi hari ini bisa membantu ibu-ibu yang mengalami kebingungan, ibu-ibu yang belum tahu menjadi paham, yang sudah tahu menjadi lebih tahu lagi, seperti itu. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung saja saya akan memberikan beberapa materi yang saya harap ibu-ibu semuanya bisa memperhatikan dengan seksama dan bisa berguna untuk kita semua. Nah, di sini nanti saya akan menge-share terkait dengan materi PKH ya tentunya. Nah, sebelum kita memasuki di materi PKH, tentunya kita saat ini tahu bahwa saat ini kondisi COVID-19 di wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya sedang berada di level 2, di mana kita sudah mengalami penurunan tingkat COVID-19. Namun, kembali lagi kita tidak boleh lengah ya Bu ya. Bapak, Ibu, Mbak Kakung, Mbak Putri tidak boleh lengah, kita harus siaga terhadap COVID-19. Karena kasusnya dulu juga pernah kayak gini, pernah turun tapi tiba-tiba menjadi naik lagi. Nah, saat ini ketika turun seperti ini kita tetap harus siaga terhadap COVID, tetap menjaga protokol, tetap menggunakan masker, karena kita nggak tahu, siapa tahu akan naik lagi kasusnya. Tapi kita berharap dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pertemuan seperti sedia kala, bertemu kembali bersama ibu-ibu secara langsung seperti itu. Nah, selanjutnya, sebelum saya lebih detail menjelaskan materi PKH, saya ingin mengulas kembali terkait apa hak yang seharusnya Bapak Ibu dapatkan ketika menerima bantuan PKH. Ini materi ini saya ulas kembali. Mungkin ibu-ibu yang lama sudah bosan dengan materi ini, namun untuk penerima KPM PKH yang baru, mungkin ini menjadi sesuatu yang baru. Nah, saya jelaskan kembali bahwa hak KPM PKH atau hak KPM itu keluarga penerima manfaat. Jadi, hak keluarga penerima manfaat PKH salah satunya yaitu mendapatkan bantuan tunai PKH. Nah, seperti kita tahu bahwa ibu-ibu pastinya ketika bilang PKH pasti langsung tercetus dalam pemikirannya bahwa dapat bantuan uang seperti itu. Nah, ibu-ibu ketika menjadi KPM PKH pasti pertama adalah mendapatkan bantuan uang tunai yang besarannya pastinya berbeda-beda antara satu dengan yang lain seperti itu. Terus yang kedua yaitu mendapat layanan di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan kesejahteraan sosial. Fasilitas contohnya di fasilitas kesehatan akses ke posyandu, fasilitas pendidikan yaitu bisa akses ke sekolah yang dituju, dan kesejahteraan sosial bisa mengakses layanan kesehatan di posyandu lansia atau bidan atau puskesmas terdekat seperti itu, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selain bantuan uang tunai, selain layanan fasilitas, ada juga yaitu KPM ini mendapatkan sebuah bantuan, yaitu yang disebut dengan bantuan komplementer. Nah, bantuan komplementer itu apa sih? Nah, bantuan komplementer adalah salah satu
bantuan tambahan. Ya, komplementer itu bantuan tambahan. Apa sih bantuan tambahan para penerima PKH? Yang biasanya Ibu dapatkan itu adalah BPNT, bantuan pangan non tunai. Nah, pastinya udah gak asing lagi ya, yang sering Ibu ambil di e-warung berupa beras, telur, kacang hijau kalau di Kabupaten Sukoharjo itu. Nah, bantuan ini biasanya juga diterima oleh para KPM PKH. Namun tidak semuanya, hanya tidak menyeluruh semuanya mendapatkan. Ada juga yang tidak mendapatkan. Selain bantuan BPNT, ada juga bantuan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Selain itu ada KIP, selain itu ada subsidi listrik juga. Jadi banyak bantuan yang diberikan selain PKH. Lah, kenapa sih? Kenapa udah dapat PKH, tapi kenapa tetap masih dapat BPNT, dapat KIS, dapat KIP? Nah, ini adalah salah satu tujuan dari pemerintah. Jadi, meskipun ibu-ibu sudah mendapatkan PKH, ibu-ibu masih disupport oleh bantuan lain supaya apa? Cepat sejahtera. Ya, jawabannya supaya ibu cepat-cepat sejahtera. Jadi, dalam akses pendidikan, kesehatan ibu dibantu melalui PKH. Di aspek pangan ibu dibantu lewat BPNT, aspek kesehatan dibantu lewat KIS, akses pendidikan dibantu lewat KIP. Itu tujuannya apa? Supaya ibu-ibu segera sejahtera, keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, gunakan bantuan ini dengan bijak. Semoga ke depan ibu bisa sejahtera dan mampu keluar dari program-program atau bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi ingat ya, apa yang ibu dapatkan dari hak yang ibu dapatkan menjadi KPM PKH, bantuan tunai, fasilitas layanan, yang ketiga bantuan komplementer. Selanjutnya, kewajiban KPM PKH. Jadi selain ibu mendapatkan hak, pastinya harus memenuhi kewajiban dong. Nah, ada banyak kewajiban dari KPM PKH ya. Yang ini mungkin ibu-ibu bisa membaca sendiri di slide yang saya sediakan, namun saya akan bantu sebelumnya menjelaskan. Misalnya untuk ibu hamil, wajib bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan di Vaskes sebanyak 4 kali dalam 3 kali trimester. Itu hukumnya wajib ya Bu ya. Supaya apa? Supaya janin sehat, ibu hamil juga sehat. Jadi gizi terpenuhi supaya bayi bisa terlahir normal dan tidak stunting seperti itu. Selain itu, wajib bagi ibu hamil selain memeriksakan juga harus melahirkan di tenaga kesehatan di Vaskes terdekat. Jadi bukan di dukun beranak ya Bu ya. Di Vaskes terdekat, misalnya saja bidan, misalnya saja puskesmas, atau di rumah sakit terdekat seperti itu. Nah, selain ibu hamil, balita juga harus diperhatikan dong. Hal yang harus prioritas untuk balita adalah datang ke posyandu. Tujuannya apa datang ke posyandu? Supaya apa? Salah satunya yaitu agar mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi menjadi hal yang penting, salah satunya yaitu untuk kekebalan tubuh si anak. Untuk supaya si anak selalu tubuh sehat. Seperti itu. Selain itu, selain balita, supaya imunisasinya lengkap, berat badan balita juga bisa dipantau. Selain itu, balita selain berkewajiban untuk akses ke fasilitas kesehatan seperti posyandu, selain itu gizi. Gizi dari balita harus dipenuhi dengan baik. Karena apa? Kan dapat bantuan nih berupa uang. Nah, uangnya selain untuk akses ke kesehatan, selain itu diberikan untuk gizi si anak, ya. Gizi si anak si balita. Nah, selain balita ada lagi siapa? Anak sekolah. Jadi selain ibu hamil, balita ada juga anak sekolah. Nah, anak sekolah ini itu bagi ibu KPM, ibu penerima manfaat PKH, itu wajib anaknya sekolah sampai SMA. Ya Bu ya. Saya garis bawahi wajib sekolah sampai SMA. Kalau bisa terkait sampai SMA, ditambah dengan sampai perguruan tinggi. Nanti kita akan ulas sampai perguruan tinggi, tapi di materi selanjutnya saja. Jadi wajib sekolah sampai SMA ya Bu ya. Jadi di PKH sendiri
sebelum masa pandemi itu ada pengecekan setiap 3 bulan sekali verifikasi pendidikan untuk putra-putri ibu semua. Jadi kita bisa mengecek kehadiran si anak. Dan selain itu, kita juga mengecek apakah anak itu benar-benar sekolah di sekolah yang disampaikan oleh orang tuanya. Supaya apa? Pemantauan ini supaya pendamping ini memastikan bahwa si anak itu benar-benar rajin sekolah. Jadi tidak hanya pintar ya, tapi pertama adalah rajin sekolah dulu. Yang kedua pastinya supaya si anak ini bisa mengakses dan bisa berprestasi seperti itu. Pertama, kehadiran menjadi prioritas. Namun di masa pandemi ini kehadiran tidak bisa kita hitung. Yang terpenting adalah si anak tetap aktif dalam pembelajaran daring, ya. Jangan sampai kok anak nggak mengerjakan tugas, jangan sampai terus anak ngelokro akhirnya bolos, nggak ngerjain tugas daring, nggak ikut daring, dan akhirnya pihak sekolah memberikan teguran dan lain sebagainya. Jangan sampai. Apalagi kemarin ada KPM saya yang lulus SMP memutuskan untuk putus sekolah karena merasa bahwa sekolah daring itu tidak efisien menurut dia, dan dia pengen segera cari uang dan pengen bekerja. Dan di sini saya langsung tegur langsung, di mana penerima PKH wajib sekolah sampai SMA. Kalau misalnya si orang tua tidak memberikan support atau tidak tidak menegur ketika si anak memutuskan putus sekolah, maka saya sebagai pendamping akan melakukan penundaan bantuan atau menghentikan bantuan PKH-nya kalau dia tidak bisa membujuk si anaknya sampai sekolah. Dan akhirnya alhamdulillah si anak sekarang mau sekolah lagi dengan selain mungkin karena pertimbangan bantuan, selain itu mungkin orang tuanya tersadar bahwa, dan si anak pun juga sadar bahwa memang akses pendidikan sampai SMA memang sangat penting gitu ya. Jadi syaratnya sampai SMA. Selain itu adalah lansia. Untuk lansia PKH adalah 70 tahun ke atas, yaitu mereka wajib untuk akses ke posyandu lansia, yaitu mereka wajib memeriksakan kesehatannya. Supaya apa? Karena lansia kan biasanya rentan terhadap penyakit. Nah, misalnya ada posyandu lansia, para KPM khususnya yang punya komponen lansia wajib datang ke posyandu. Selain itu, misalnya beliau nggak bisa jalan ya, berarti sebagai keluarga koordinasi dengan bidan desa supaya kalau ada posyandu lansia bisa di home visit ke rumah si lansia tersebut, seperti itu. Itu hukumnya wajib. Nah, untuk disabilitas berat juga sama, yaitu pemeriksaan kesehatan sesuai dengan kebutuhan si disabilitas tersebut. Jadi disabilitasnya berat ya, jadi udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa jalan, makan harus ditulang, minum juga harus mandi juga harus dimandiin, jadi berat, benar-benar berat yang baru bisa mendapatkan layanan dari bantuan dari PKH. Jadi ini ya kewajibannya ya Bu ya, tolong dibaca sesuai dengan komponen masing-masing, dicermati, semoga ibu-ibu semua bisa melaksanakan kewajiban penerima dengan benar, seperti itu. Selanjutnya yaitu penerima PKH wajib mengikuti pertemuan kelompok. Nah, ini khususnya saya infokan ini untuk penerima PKH yang baru, di mana kalau selama ibu-ibu yang baru ini masuk, saya belum melakukan pertemuan yang khususnya penerima baru yang dalam kurun waktu 3 bulan ini, karena memang kita selaku pendamping memang belum berani untuk melakukan pertemuan secara langsung karena kemarin itu pandemi sedang tinggi-tingginya, dan mungkin insya Allah ketika bulan November besok sudah diizinkan, mungkin kita bisa melakukan pertemuan secara langsung di rumah-rumah KPM. Namun saya pengennya semoga saja yang berkesempatan rumahnya agak luas sehingga kita bisa jaga jarak
Dan tentunya wajib pakai masker ya. Kalau nggak pakai masker nggak usah ketemuan saja gitu ya. Dan menurut saya masker sekarang bukan hal yang susah dan harus memang sudah seperti kebiasaan digunakan. Nah, jadi misalnya ibu-ibu ada yang tidak bisa hadir, bisa diwakilkan oleh anaknya, bisa diwakilkan oleh suami atau saudara. Jadi hukumnya wajib dalam sebulan sekali minimal itu harus datang pertemuan kelompok ya Bu ya, misalnya berkehalangan pun juga dalam kondisi yang urgent banget. Kalau nggak urgent banget wajib karena hanya sekali doang ya Bu ya, jadi harus diprioritaskan seperti itu. Selanjutnya, nah sebagai penerima PKH tentunya semua bantuan menjadi hal yang sangat penting. Ya kenapa? Karena pasti penerima PKH bertanya-tanya nih, khususnya yang baru, kok bisa ya bantuan saya sebesar ini? Kok bisa ya bantuan si Ibu B sebesar segini? Gimana ya cara ngitungnya? Nah, di sini saya selaku pendamping akan membantu ibu-ibu semua untuk melakukan perhitungan. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya, berapa besaran bantuan yang diterima oleh ibu-ibu. Nah, silahkan posisikan diri masing-masing. Gimana memposisikan diri? Ketika keluarga ibu saat ini memiliki anak SD dan SMP, silahkan lihat nih poin-poin SD SMP. Ketika ibu hamil dan usia dini, silahkan nih lihat poinnya. Lanjut usia, silahkan lihat. Nah, sudah dicermati masing-masing, silahkan posisikan sendiri ibu memiliki kategori apa, gitu ya. Nah, untuk ibu hamil sebesar 3 juta rupiah per tahun loh ya, per tahun. Nah, kalau setiap tahap per 3 bulan turunnya sekian. Jadi ini dibagi 4 turunnya sekian. Jadi setiap 3 bulan sekali turunnya sekian. Itu kalau ibu hamil saja ya. Kalau anak usia dini 3 juta. Kalau turun sekian dan seterusnya, dibaca sendiri ya. Nah, gimana sih mekanismenya perhitungan setiap ibu-ibu untuk menentukan berapa sih bantuan saya setiap tahun atau per tahunnya turun berapa ya? Silahkan, ini dicermati dulu. 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah saya paham, saya akan beralih menjelaskan ke hal ini. Nah, jadi masing-masing penerima bantuan itu bisa diklaim bantuannya sebesar 4 ya, 4 kategori ya. Jadi misalnya di sini saya jelaskan dulu, kalau ibu hamil itu bisa mendapatkan bantuan kategori ibu hamil ketika kehamilan kedua. Dan ketika kehamilan ketiga, apakah bisa? Tentunya tidak. Jadi hanya kehamilan kedua. Untuk anak usia dini yang dihitung sebanyak 2 anak dalam keluarga. Maksudnya gimana? Jadi ketika ibu punya anak usia dini 3 yang terhitung, tadi anak usia dini besaran bantuan per tahun berapa? Berapa? Kita lihat lagi ya. Ya, 3 juta. Nah, anak usia dini besarannya adalah 3 juta. Ketika ibu punya anak 3, apakah 3 juta dikali 3? Tidak. Jadi, yang dihitung hanya 2 anak. Berarti 3 juta dikali 2. Berarti besarannya 6 juta per tahun. Ya, silakan dibagi 4, maka akan ketemu jawaban itu adalah bantuan setiap tahapnya. Jadi seperti itu ya. Jadi hanya 2 anak saja. Punya balita 5, yang dihitung ya cuma 2, gitu ya, Bu ya. Terus untuk anak usia sekolah SD itu yang dihitung hanya 1 anak, ya. Ibu punya anak SD 5. SD semua nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Yang dihitung hanya 1 anak, yaitu 1 saja. Yang dibiayai negara hanya 1 saja, 1 anak saja, seperti itu. Anak SMP juga demikian, SMA juga demikian. Apakah lanjut usia juga demikian?
Ya, lanjut usia juga demikian. Jadi kalau lansianya Mbah Putri kali Mbah Kakung masih ada, masih hidup semua, maka bantuan yang terhitung, meskipun dua-duanya sama-sama usia 70 tahun ke atas ya, bantuannya juga cuma satu, ya, hanya 2.400.000. Penyandang disabilitas juga iya. Jika ada anaknya misalnya ada 2 penyandang disabilitas, yang dihitung juga cuma satu. Jadi bukan dua-duanya dihitung ya, tapi cuma satu ya. Yang dua-duanya dihitung hanya anak usia dini atau balita. Oke, kembali lagi ya. Saya kasih contoh, kembali lagi ke bantuan tadi. Nah, misalnya nih, saya mau kasih contoh. Coba Ibu-ibu catat ya. Misalnya si Bu Yanti itu punya anak usia dini 3 dan anak usia SD 1. Berapa besaran bantuan Bu Yanti? Coba ya dihitung ya. Jadi anak usia Bu Yanti tadi 3 usia dininya. Tadi berapa yang dihitung untuk anak usia dini? 2 ya, 2. Berarti meskipun punya 3 anak usia dini dari Bu Yanti yang hitung hanya cuma 2. Berarti 3 juta dikali 2. 6 juta kita kantongi dulu. Yang kedua, Bu Yanti punya anak SD 1. Yaitu besarannya 900. Tadi 6 juta ditambah 900 berarti 6.900.000 per tahun yang didapatkan oleh Bu Yanti. Ya Bu ya. Berapa? 6.900.000 yang didapatkan Bu Yanti per tahun. Gimana cara Bu Yanti tahu setiap tahapnya berapa? Berarti 6.900.000 dibagi dengan 4, maka nanti akan ketemu bantuan per tahapnya. Mudah kan? Nah, selanjutnya saya kasih contoh lagi. Karena tadi saya bilang yang dibiayai oleh negara adalah maksimal 4 anak, 4 kategori. Nah, misalnya gini ya, Bu Yanti, jangan Bu Yanti lagi deh, Bu Tono, Bu Tini punya anak 5. 2 SD, 1 SMP, 1 SMA, 1 lagi balita. Apalagi tadi 2 SD, 1 SMP, 1 SMA, 1 balita. Nah, karena yang diklaim atau ditanggung oleh negara adalah 4, ada Bu Tini punya anak 5, maka yang dihitung adalah besaran bantuan paling tinggi. SD 2, SMP, SMA, dan balita. Maka yang dihitung pertama adalah balita dulu. Berapa? 3 juta. SMA? Berapa? 2 juta. SMP? 1,5. Terus SD 900. Terus apakah anak SD 1 lagi ini dihitung? Tentunya tidak, karena maksimal SD yang terhitung cuma 1. Dan biaya yang ditanggung oleh pemerintah hanyalah 4. Otomatis berapa jumlah per tahun dari uang Bu Yanti, uang Bu Tini, anak SD 1, SMP 1, SMA 1, dan balita 1. Silakan dihitung ya, berapa besarannya per tahun dan berapa besaran per 3 bulan. Paham ya Ibu-ibu ya? Jadi total dari anak balita SD, SMP, SMA di total itu adalah bantuan per tahun, dan silakan dibagi 4 untuk mengetahui bantuan per tahap. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya yakin ibu-ibu semuanya udah paham, tapi kalau ibu-ibu ada yang belum paham, nanti silahkan di rumah dicoba untuk menghitung. Nanti kok sekiranya ada yang, wah kok bantuan saya kemarin sekian, tapi kalau saya ngitung sendiri kok sekian ya, nanti bisa ditanyakan kepada saya, nanti bisa saya bantu apakah memang komponen yang, apakah ibu-ibu salah hitung, ataukah memang komponen yang masuk sistem
ada anak yang belum tercatat seperti itu. Nanti saya akan bantu ya Bu ya. Silahkan nanti dicoba masing-masing di rumah. Nah, selanjutnya adalah terkait kapan sih bantuan itu turun. Nah, bantuan PKH itu turunnya 4 kali per 3 bulan. Nah, dimulai tahap pertama itu di bulan Januari, tahap kedua di bulan April, tahap ketiga di bulan Juli, dan tahap keempat di bulan Oktober. Bulan ini adalah bulan Oktober, tentunya bulan ini adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh para penerima manfaat. Tapi ya Bu ya, sekali lagi nanti pasti akan diinfokan oleh pendamping. Jangan terus ketika ini udah bulan Oktober, Ibu berbondong-bondong WA pendamping semua, Mbak kapan cair, Mbak kapan cair, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Saya selaku pendamping, kalau belum diinfokan dari pusat, saya juga tidak bisa memastikan kapan bantuan cair. Jadi harap bersabar, jangan WA berontong ke pendamping kapan cair ya. Jadi saya harap ibu-ibu semua harus bisa penerima PKH yang cerdas dan beretika ya, jangan sampai seperti kayak berbondong-bondong tanya terus kayak gitu, nggak bagus ya Bu ya. Jadi nanti ditunggu aja, pasti saya akan infokan ketika saya sudah diinstruksikan untuk menyampaikan bantuan sudah cair seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan KKS PKH. Nah, atau biasa disebut dengan ibu-ibu biasa menyebutnya dengan ATM PKH. Nah, ATM ini Bu, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Selain itu Bu, saya menganjurkan jangan sampai PIN-nya itu ditulis. Biasanya PIN-nya ditulis di depan sini, dikasih tempelan. Nah, kemarin ada kasus warga dampingan saya, dia dapat transferan dari saudaranya yang lumayan besar. Nah, ketika mengambil, ternyata ATM-nya tertelan. Dan dia cemas karena ada uang di dalamnya. Dia tunggu lama, ATM-nya nggak keluar-keluar. Akhirnya dia lelah dan pulang, bertujuan untuk besoknya bisa lapor dan berharap ini ATM nggak akan keluar atau blokir masuk ke dalam mesin ATM. Tapi ternyata nasibnya semua bernasib lain. Kenapa? Apa yang terjadi? ATM-nya ternyata keluar dan ada yang mengambil. Ketika di depan ATM-nya ada PIN-nya, otomatis si pengambil kalau memang orangnya memang tidak jujur, akhirnya uang yang ada di dalamnya itu diambil oleh si yang mendapatkan ATM itu. ATM-nya jatuh, diambil, dan dia tahu ada PIN-nya, diambillah 200 kali berapa kali kayak gitu. Ketika si ibunya ini lapor ke bank, ngecek ternyata ada pengambilan tunai seperti itu. Nah, di sini saya tidak bisa menyalahkan korban 100% karena di sini ada keteledoran dari penerima manfaat. Jadi saya harap ini menjadi pelajaran bersama. Semoga tidak terulang lagi kasus seperti ini kepada ibu-ibu semua, sehingga uang bantuan atau misalnya ibu dapat transfer dari saudara itu bisa bermanfaat untuk ibu, tidak sampai ada kasus-kasus demikian. Karena selain kita kehilangan uang, kita pastinya juga akan ribet untuk ngurus ke sana kemari, surat kehilangan, untuk ngurus melacak siapa pengambilnya dan lain sebagainya. Jadi saya mohon ibu-ibu untuk mengingat 6 digit PIN yang ibu miliki. Yang mudah saja, yang mudah ibu ingat, tapi jangan sampai tertulis seperti itu. Selanjutnya, nah ini foto ini pastinya bukan hal yang asing lagi bagi ibu-ibu semua, di mana saya selalu menginfokan dan menggembor-gemborkan bahwa setiap pengambilan bantuan harus mendokumentasikan dan dikirimkan pada saya selaku pendamping. Kenapa sih Mbak? Ya, itu sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban saya bahwa benar KPM sudah mengambil bantuan seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang ketika sudah saya sampaikan bahwa bantuannya sudah cair, silahkan dalam kurun waktu tertentu 1 minggu itu segera dicairkan. Jangan berlama-lama ya Bu ya. Selain
supaya segera digunakan. Selain itu, pendamping juga bisa segera melaporkan kalau bantuan sudah tercairkan, seperti itu. Jadi, jangan sampai pendamping sampai ngoyak-ngoyak uang bantuannya kok nggak segera diambil, seperti itu. Nah, kecuali kalau lansia ya, kalau lansia kan kadang nggak ada yang mengambilkan. Seperti itu saya masih tolerir ya, kalau misalnya belum diambil akhirnya ada yang bantu. Tapi kalau ibu produktif sekiranya sudah diinfokan, ya segera diambil, segera dilaporkan. Kadang ada juga yang sudah mengambil tapi belum melaporkan. Seperti itu ya, Bu ya. Tolong diingat, bikin nama, jumlah nominal, alamat, kirim ke nomor saya. Jadi jangan hanya kirim foto aja ya, tapi ada keterangannya juga. Selanjutnya, nah, ibu-ibu penerima PKH lama sepertinya sudah tidak asing lagi terkait pencatatan jumlah bantuan di dalam buku tulis. Nah, ini saya ulas kembali, di mana mari kita Oktober ini, kita bagi yang belum, khususnya silakan diingat dan dicatat bahwa di PKH selain mengambil bantuan, melaporkan lewat dokumentasi, dicatat juga di dalam buku. Bukunya bebas buku tulis. Namun silakan sesuaikan dengan format ini ya Bu ya. Silakan buat menggunakan penggaris, tulis monitoring bantuan PKH. Nah, rincian bantuan tahap berapa? Kalau kemarin itu tahap 3. Bulan apa pencairannya? Bulan Juli, tahun berapa? Nah, tulis hari apa Ibu pas ambil, tanggal berapa Ibu pas ambil, jumlah saldo yang ada di dalam ATM itu berapa. Jadi sebelum Ibu ngambil, silakan cek saldo yang ada di dalam ATM itu berapa, silakan ditulis. Silakan tulis di mana Ibu mengambil ATM. Mengambil uangnya, di ATM mana, atau di agen, atau di warung, itu silakan. Nah, penggunaan bantuan untuk apa? Prioritaskan penggunaan bantuan untuk kebutuhan pendidikan, untuk kebutuhan kesehatan, untuk kebutuhan gizi. Ya, untuk kebutuhan lain tidak saya sarankan. Jadi prioritas itu dulu, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari boleh, untuk beli vitamin untuk si anak boleh, untuk bayar LKS boleh, beli sepatu boleh. Seperti itu ya Bu ya. Tolong dicatat dan dicatat jumlahnya. Misalnya cuma bantuan 600 tapi yang digunakan cuma 300. 300-nya gunakan untuk tabungan, silahkan ditulis poin 5, tabungan 300, seperti itu. Tabungannya monggo mau ditabung di mana, silahkan. Misalnya besok ketika pas ada kenaikan kelas, Pak Uja tabungan bisa digunakan untuk masuk ke sekolah yang baru. Nah, selain itu, silahkan lampirkan struk. Nah, misalnya Ibu ngambil ada struknya, silahkan lampirkan, ditempelkan di sini. Oh, misalnya bayar LKS ada kwitansinya, di copy dan dilampirkan di sini. Tapi ini tidak wajib, misalnya Ibu pas pengambilan kok nggak ada struknya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah cemas. Nggak usah dilampirkan, nggak apa-apa. Terus misalnya belum saatnya bayar LKS dan sebagainya, belum ada kwitansi, ya udah nggak apa-apa. Jadi intinya yang penting poin ini dan nanti akan saya cek ketika pertemuan langsung di bulan November. Seperti itu ya Bu ya. Tolong ini wajib dikerjakan ya Bu ya. Yang kemarin alasannya bukunya lupa, alasannya lupa nggak nulis dan lain sebagainya, besok ketika pertemuan atau mulai bulan ini nggak ada kata lupa. Silahkan, misalnya kemarin belum, silahkan dimulai dari tahap 3 kemarin. Ya Bu ya, yang bantuan terakhir kemarin. Tapi kalau yang sebelumnya sudah, ya udah diteruskan lagi. Ya Bu ya, sebelumnya sudah tapi belum rapi, silahkan dirapikan lagi pakai buku tulis masing-masing. Jadi setiap pertemuan bawa buku tulis yang berisikan ini, nanti saya akan koreksi. Selain itu bawa buku posyandu ya Bu ya. Kalau misalnya kartu posyandunya habis, bawa buku posyandu yang pink biar pendamping bisa mengecek seperti itu. Nah, selanjutnya selain kewajiban-kewajiban itu, ibu-ibu juga wajib lapor ya ketika melahirkan anak. Nah, ketika ibu melahirkan anak, segera bikin akad baru, akte terbaru, segera laporkan ke pendamping supaya apa? Kita segera bisa update data. Nah, kedepannya diharapkan semoga bisa nambah komponen, tapi nggak secepat dulu. Kalau dulu itu kita update data lewat PKH langsung update, tapi kalau sekarang agak lama. Makanya karena agak lama ya segera lapor supaya nggak terlalu lama. Meninggal juga demikian, kalau ada yang meninggal silakan laporkan pakai fotokopi kematian atau layu. Kalau ada yang pindah rumah juga demikian, laporkan
pindah rumah kan masih kakak situ dan pindah rumah yang udah pindah kakak wajib lapor ke pendamping biar pendampingnya tahu, oh ternyata si A sudah pindah ke sini, pertemuannya ternyata masih ikut sama pendamping sama saya, tapi ada juga yang si A pindah tapi pertemuannya ikut dengan pendamping yang lain kayak gitu. Jadinya pendamping biar tahu keberadaan dari si penerima manfaat. Selain itu pindah sekolah juga wajib lapor ya, karena apa? Misalnya kita melakukan pengecekan di sekolah A, ternyata si anak ini udah pindah sejak lama. Nah, maka pasti akan mendapat teguran dari pendamping. Jadi pastikan si anak itu benar-benar sekolah di tempat tersebut. Jangan sampai anaknya sekolah di tempat A, tapi laporannya di tempat sekolahnya di tempat B. Jangan ya, Bu ya. Kendala apapun yang dialami ibu-ibu, misalnya ada anak yang nggak mau sekolah, mogok sekolah, dan lain sebagainya, laporkan ke pendamping, nggak usah malu. Laporkan secara japri, insya Allah saya akan membantu untuk membujuk gimana anak bisa sekolah lagi, gimana mencarikan alternatif, misalnya tidak nyaman di sekolah A, mungkin bisa cari alternatif di sekolah B, karena misalnya putus sekolah di tempat A karena ada kendala apa atau nggak lulus atau apa, bisa saya carikan alternatif kejar paket dan lain sebagainya. Jadinya intinya jangan ada jarak di antara kita supaya apa? Supaya kalau ibu ada masalah, saya juga bisa membantu berikan solusi terkait apa yang ibu alami seperti itu. Tapi kaitannya dengan PKH ya untuk anak sekolah, balita dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya Bu ya. Semoga bermanfaat sedikit materi dari saya. Harapannya ke depan kita bisa bertemu secara langsung sehingga apa yang Ibu keluh kesahkan itu bisa langsung tersampaikan dan saya pun juga langsung bisa memberikan jawaban secara langsung. Jadi kita sama-sama mantap, sama-sama bisa memberikan solusi, sama-sama bisa saling sharing pendapat dan semoga materi yang saya sampaikan benar-benar didengar, dipelajari, dipahami, bahwasanya PKH nggak sekedar ngasih uang kepada ibu-ibu semua, tapi PKH ibu-ibu juga harus melakukan kewajiban-kewajiban PKH. Yang kewajiban itu sebenarnya tujuannya baik untuk ibu-ibu semua. Tujuannya kembali lagi untuk ibu semuanya. Jadi saya harap semoga bantuan ini bisa digunakan dengan bijak supaya ke depan tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia, dan saya harap bantuan ini bisa membantu ibu-ibu dari dalam kondisi yang saat ini tidak mampu, ke depan bisa dalam kondisi yang lebih sejahtera, dan saat ini ibu-ibu masih menerima, ke depan saya harap ibu-ibu sudah bisa memberi. Jadi semoga ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.